Halo semuanya, bertemu lagi di chapter 8 General Knowledge Part 2. Dalam part 2 ini outline-nya adalah sebagai berikut. Kita akan mempelajari mengenai model jaringan atau model network dari semantic memory. Jadi kita akan membahas mengenai Anderson's ACTR approach, dan yang kedua adalah the parallel distributed processing approach. Oke, kalau kita ingat video yang pertama, maka kita sudah mempelajari prototype dan exemplar model, di mana fokus dari kedua model itu adalah pada kategorisasi, yaitu bagaimana suatu item masuk ke dalam kategori. Apakah berdasarkan kesamaan dari item tersebut dengan karakteristik yang ada di prototype, ataukah dari contoh-contoh yang ada sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa dia masuk ke kategori tertentu. Nah, kalau network model ini fokusnya adalah bagaimana semantik memori itu diorganisasikan dalam bentuk jaringan seperti struktur, sehingga akan banyak interkoneksi di dalamnya. Nah, konsep apel dapat memiliki arti yang berbeda tergantung dari koneksi yang terjadi, gitu ya. Kita mungkin ada koneksi apel itu dengan rasanya, ada peristiwa-peristiwa yang dulu kita pernah lakukan, misalnya memetik apel di Malang dan lain sebagainya. Nah, yang kita ingin lihat dari model network ini adalah bagaimana jaringan dari item tersebut, gitu ya. Menurut model network ini ada dua istilah. Yang pertama adalah node. Node ini adalah representasi dari setiap konsep atau satu unit yang berlokasi di dalam network kita, gitu ya. Jadi ketika kita melihat atau mendengar suatu konsep, maka node itu yang akan teraktivasi. Sedangkan spreading activation yaitu aktivasinya gitu ya akan menjalar dari satu nodes ke nodes yang lain. Misalnya nodes mengenai apel dan ke nodes yang asam, misalnya seperti itu. Nah, di sini seperti yang tadi kita sudah sampaikan bahwa kita akan mempelajari Anderson's ACTR approach. Singkatan dari apa? ACTR approach itu dari Adaptive Control of Thought Rational. Seperti apakah itu? Nah, pendekatan ini dikonstruksikan oleh John Anderson. Jadi model ini mengembangkan a series of network model. Jadi serial dari model-model jaringan tersebut gitu ya. Jadi model ini berdasarkan dari larger unit of meaning. Jadi artinya itu lebih luas lagi. Nah, pada semantic memory, pengetahuan yang berupa fakta disebut dengan declarative knowledge. Menurut pendekatan Anderson ini, bagian terkecil dari pengetahuan yang dapat dinilai benar atau salahnya disebut dengan preposisi atau dalam bahasa Inggrisnya preposition. Menurutnya lebih lanjut, arti dari suatu kalimat dapat ditampilkan dalam bentuk proportional network atau merupakan suatu pola interkoneksi dari proposisi. Contohnya, kucing putih tidak dapat dikatakan sebagai proposisi karena kita belum bisa membuktikan itu benar atau salah. Kita tidak dapat menilai itu benar atau salah. Namun, ketiga kalimat berikut dapat dikategorikan sebagai preposisi. Jadi, Susan memberikan Maria seekor kucing, contohnya ya, kalau kita lihat buku. Kemudian, statement yang kedua, kucing itu berwarna putih.
Yang ketiga, Maria adalah seorang ketua klub. Nah, menurut pendekatan Anderson, maka di sana ada tiga proposisi yang diaktifkan. Yang pertama terkait dengan Susan, kemudian memberikan kucing kepada Maria. Itu adalah notes yang pertama. Kita bisa ngelihat ada kayak bentuk lingkaran, ya. Kemudian notes yang kedua adalah kucing putih. Ada kucing, ada putih. Relation-nya adalah putih. Kemudian notes yang ketiga adalah Maria adalah presiden dari klub. Nah, di sini kita bisa lihat juga adanya tanda panah, ya. Nah, tanda panah itu merupakan koneksinya atau jaringannya, sehingga dari 3 kalimat tersebut bisa terkoneksi menjadi Susan memberikan kucing putih kepada Maria yang merupakan presiden dari suatu klub, gitu ya. Nah, itu menurut Anderson approach. Jadi bahwa semantic memory itu terkoneksi dari satu proposisi ke proposisi yang lain. Lebih lanjut, jaringannya itu menurut Anderson haruslah complicated, gitu ya. Tujuannya apa complicated itu? Agar dapat merepresentasikan secara akurat berpuluh-puluh association yang ada untuk setiap item yang ada pada daya ingat semantik kita. Nah, tadi kan ada tanda panah ya. Nah, links between nodes, jadi antara note satu ke nodes yang lain itu akan menjadi lebih kuat ya kalau kita gunakan lebih sering. Oleh karenanya latihan atau praktis merupakan hal yang penting apabila kita ingin mendevelop more extensive semantic memory. Oke? Nah, sehingga memang kalau misalnya Anda mau cepat lulus dari mata kuliah ini, bisa jadi Anda juga harus melakukan praktis-praktis atau membaca terus sehingga semantik memori Anda menjadi lebih ekstensif. Oke, nah sekarang pendekatan yang kedua. Pendekatan yang kedua itu the parallel distributed processing approach atau kita sering sebutnya menjadi PDP approach. Nah, kalau PDP approach itu dia berusaha untuk memasukkan neuroscientific principles. Jadi kalau tadi yang Anderson itu belum memasukkan prinsip-prinsip dari neuroscience. Sedangkan PDP ini sudah memasukkannya. Nah, PDP ini mempropos bahwa proses-proses kognitif ini dapat direpresentasikan oleh suatu model di mana aktivasinya itu flows through network ya. Jadi pengaktifasiannya ini mengalir melalui jaringan tersebut dan jaringannya itu dari a large number of simple neuron-like units. Jadi unit-unit yang menyerupai dengan neuron-like, nah itu terkoneksi dan adanya aktivasi yang flow dari unit-unit tersebut. Nah, kalau kita lihat paralel gitu ya, sehingga di sini jaringan tersebut beroperasi secara simultan dan paralel gitu ya. Tidak satu persatu, berbeda dengan yang sebelumnya yang serial gitu ya. Kalau ini tuh paralel. Jadi
pada saat yang bersama aliran atau aktivasinya dari unit-unit itu berlangsung gitu ya. Nah, sedangkan distributed berarti bahwa activation-nya itu, pengaktifasian dari unit-unit itu terjadi di berbagai lokasi yang berbeda. Nah, sehingga PDP approach ini sering disebut dengan connectionism atau neural network approach. Oke. Nah, jadi karena prosesnya paralel dan bisa teraktifkan di tempat-tempat yang berbeda, maka PDP ini dipandang lebih fleksibel for the richness, jadi lebih kaya, lebih fleksibel, dan subtlety of our knowledge about the world, gitu ya. Nah, ada 4 karakteristik dari PDP approach. Yang pertama, seperti yang tadi kita sudah sampaikan, bahwa proses kognitif kita itu pada dasarnya beroperasi secara paralel dan bukan serial, gitu ya. Kalau paralel itu berarti pada saat yang bersamaan. Kemudian jaringannya terdiri dari berbagai unit ya atau nodes gitu ya yang berbentuk seperti basic neuron. Nah, most cognitive processes, jadi banyak proses-proses kognitif dapat dijelaskan dengan mengaktifasi jaringan tersebut. Nah, proses memberikan informasi dari satu unit ke unit yang lain disebut dengan spreading activation. Nah, PDP approach ini juga pada dasarnya konsisten dengan konsep situated cognition. Jadi, the current context often activate only certain components of a concept meaning. Jadi, misalnya kita ke supermarket gitu ya. Ketika kita sedang ke area daging gitu ya, meat and poultry gitu ya. Nah, di situ yang teraktifkan ataupun yang ada adalah berbagai macam daging, potongan daging sapi, daging ayam, ikan, dan lain sebagainya. Kita tidak akan menemukan misalnya plastik ataupun ember ada di section tersebut. Nah, itu yang dimaksud dengan situated cognition. Jadi walaupun tadi teraktivasinya di berbagai tempat, tapi pada dasarnya hanya mengaktifasi komponen-komponen yang mendekati arti dari konsep tersebut. Nah, kemudian kita coba ya, Anda coba lihat demonstration 8.3 dari buku Matlin. Di situ ada 2 tugas ya. Tugas yang pertama itu clue-nya adalah warnanya oranye gitu ya. Tumbuhnya di bawah tanah, kemudian termasuk pada sayur-sayuran, dan yang terakhir adalah kelinci suka sekali sama item ini. Nah, dari clue-clue yang tersebut ya, dari notes-notes tersebut teraktivasi sehingga kita bisa menebak bahwa item yang dimaksud adalah wortel, gitu ya. Nah, sedangkan tas B ini kita lihat lagi ya. Namanya tuh dimulai dari huruf P, gitu ya. Kemudian tinggalnya itu di pekarangan. Kemudian warnanya kuning kebanyakan, dan terakhir dia bicaranya oing gitu ya, bukan bicaranya ya, berbunyi oing oing gitu. Nah, dari situ kita bisa tetap menyimpulkan bahwa item yang dimaksud adalah babi, walaupun kita sama-sama berpikir ya nggak ada babi yang warnanya kuning gitu. Tapi itulah keistimewaan dari PDP itu.
kita tetap dapat memperkirakan jawaban dari A dan B, meskipun keduanya memiliki informasi yang tidak lengkap dan tidak akurat. Nah, jadi apa sih namanya? Kita tetap bisa memprediksi gitu ya, karena kita menggunakan parallel search yang apa sih namanya? Attribute simultaneously gitu ya. Kemudian lebih jauh, Matlin juga menyatakan bahwa daya ingat kita dapat dapat mengatasi apabila clue-cluenya juga tidak tepat ya. Jadi kayak yang nomor tas B tadi, yang nomor 3, it is typically yellow in color. Itu tidak benar kan? Nah, tapi kita bisa melihat dari karakteristik yang lain secara search dan akhirnya kita tetap bisa menyimpulkan bahwa itemnya adalah babi. Nah, oleh karenanya PDP model ini menyatakan bahwa atau dapat menggambarkan bagaimana daya ingat manusia itu dapat membantu kita untuk mengisi atau ya mengisi ya informasi-informasi yang tidak lengkap gitu ya. Jadi kita bisa membuat suatu perkiraan seperti itu. Nah, ini berakibat adanya spontaneously generalization, yaitu kita ada kecenderungan menggambarkan kesimpulan tentang informasi yang sifatnya umum berdasarkan kasus individu atau spesifik. Misalnya, kita tahu bahwa misalnya nih, generasi Z itu adalah mereka yang sangat apa ya, teknologi savvy gitu ya, sangat pandai dalam menggunakan teknologi gitu. Nah, sehingga ketika ada anak, ketika saya misalnya ingin meng-hire bantuan dari generasi Z, saya langsung berpikir pasti dia bisa apa terkait dengan teknologi gitu ya. Padahal siapa tahu dia misalnya baru datang dari pelosok Indonesia yang mungkin tidak ada gadget. Nah, itulah yang disebut dengan spontaneous generalization. Nah, ini juga terkait dengan nanti pengaplikasiannya adalah stereotyping gitu ya. Oh, kalau orang misalnya orang dengan agama tertentu pasti orangnya kayak gini deh. Nah, itu ada stereotip tertentu yang pada dasarnya belum tentu benar gitu. Nah, jadi ada yang disebut dengan default assignment, yaitu mengisi informasi yang hilang mengenai orang atau objek tertentu atau spesifik dengan membuat tebakan terbaik berdasarkan informasi orang dan objek yang sama atau mirip. Ya, oke. Jadi kalau misalnya seseorang itu dari generasi Z nih, gitu, saya langsung berpikir atau membuat tebakan bahwa dia jagoan menggunakan teknologi. Oke. Nah, begitu adalah yang saya bisa jelaskan mengenai pendekatan network. Jadi ada 2, Anderson, dan yang kedua adalah PDP. Selanjutnya kita akan membahas mengenai semantic memory ini atau general knowledge di video yang ketiga. Di sana kita akan membahas mengenai skema dan script. Di situ ada 5 subbahasan lainnya. Terima kasih. Semoga Anda menikmati video ini.